kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Sejak kita di bangku sekolah dasar, kita telah diajarkan mengenai rukun iman. Rukun iman tersebut terdiri atas 1. Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu percaya kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa yang muncul dari kalbu secara ikhlas. Adapun yang utama kita beriman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. 2. Iman kepada para malaikat. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi kepada 2 macam. Yang pertama adalah yang gaib atau al-gaib, dan yang kedua adalah yang nyata atau asyahadah. Yang membedakan keduanya adalah bisa dan tidak bisanya dijangkau oleh panca indera manusia. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia digolongkan kepada yang gaib. Sedangkan sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera manusia digolongkan kepada yang asyahadah atau nyata. Bagaimana kita mengimani dan mengetahui wujud malaikat? Yaitu pertama melalui akhbar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik berupa Al-Quran ataupun Sunnah. Kedua, lewat bukti-bukti nyata yang ada di dalam alam semesta yang menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Pengertian malaikat. Secara etimologis, kata malaikat adalah bentuk jamak dari malak. Berasal dari al-alukah yang artinya arisalah, misi atau pesan. Secara terminologis, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Jumlah malaikat yang wajib kita tahu ada 10 dengan masing-masing tugas yang Allah telah berikan. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Secara etimologis, kata kitab adalah bentuk masdar dari kataba, yang berarti menulis. Setelah menjadi masdar berarti tulisan atau yang ditulis. Secara terminologis, Alkitab adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Adapun kitab-kitab yang wajib kita tahu ada 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Iman kepada para rasul. Secara etimologis, nabi berasal dari naba yang artinya ditinggikan, atau dari kata naba'ah yang artinya berita. Dalam hal ini, seorang nabi adalah seorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikannya berita atau wahyu. Sedangkan rasul berasal dari kata arsalah yang artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi rasul berarti yang diutus. Dalam hal ini seorang rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan misi, pesan atau arisalah. Secara terminologis, nabi dan rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikan atau membawa satu misi tertentu, maka dia disebut nabi saja. Namun, jika diikuti dengan kewajiban menyampaikan atau membawa satu misi tertentu, maka dia disebut juga rasul. Adapun jumlah nabi dan sekaligus rasul ada 25 orang. 5. Iman kepada hari kiamat. Yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan di dunia fana ini berakhir, termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu, mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, serta berakhirnya seluruh kehidupan, kebangkitan seluruh umat manusia dari dalam kubur, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia, penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal buruk, sampai kepada pembalasan dengan surga dan neraka. 6. Iman kepada qada dan qadar. Secara etimologis, qada adalah bentuk masdar dari kata kerja qada yang berarti kehendak atau ketetapan hukum. Dalam hal ini, qada adalah kehendak atau ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terhadap segala sesuatu. Sedangkan qadar secara etimologis adalah bentuk masdar dari qadaro yang berarti ukuran atau ketetapan. Dalam hal ini, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Secara terminologis, ada ulam yang berpendapat kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Ada pula yang membedakan. Mendefinisikan qadar sebagai ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang akan terjadi kepada seluruh makhluknya pada masa yang akan datang. Dan qada adalah penciptaan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu dan iradahnya. Keenam rukun iman tersebut kita hafalkan dan masih diingat sampai sekarang. Namun, kian berjalannya waktu, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan rukun iman. Hal-hal yang membatalkan iman. Pembatalan iman atau nawaqidul iman adalah sesuatu yang dapat menghapuskan iman sesudah iman masuk di dalamnya, yakni antara lain 1. Mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kekhususan-kekhususannya, atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut atau membenarkan orang yang mengakuinya. 2. Sombong serta menolak beribadah kepada Allah. 3. Menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. 4. Menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. 5. Mendustakan Rasulullah. 6. Mengolok-olok atau mengejek-ejek Allah atau Al-Quran atau agama Islam atau pahala dan siksa yang sejenisnya, atau mengolok-olok Rasulullah atau seorang nabi, baik itu gurauan maupun sungguhan dan lain sebagainya. Pengertian rukun iman kepada Allah. Pada dasarnya, iman berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai percaya. Namun pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, tidak hanya dihafalkan keenam rukun iman, namun kita perlu membenarkan hati kita bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Lalu mengucapkan dengan lisan yang diucapkan pada kalimat syahadat serta diamalkan perintahnya serta menghindari larangannya di dunia nyata. Setelah kita melakukan ketiga-tiganya, maka kita dapat tergolong sebagai orang yang beriman. Selain itu, terdapat dalil nakli di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu wa rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis tentang iman. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, yang baik maupun buruk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fungsi iman kepada Allah. Ketika kita telah mengimani bahwa tidak ada satu Tuhan selain Allah beserta rukun iman lainnya, maka kita akan mendapatkan beberapa hal seperti 1. Menambah keyakinan. Kita telah mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu serta memberikan nikmat ke seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita akan semakin bersyukur dan yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah ketaatan. Tentu saja dengan beriman kepada Allah, kita dapat menambahkan ketaatan kita. Dengan beriman hati, kita akan terjaga dari larangan-larangannya, serta selalu menjalankan perintahnya dengan ikhlas. 3. Menenteramkan hati. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah akan merasa tentram hatinya. Hal ini sudah dijelaskan pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram.
4. Menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Inna lanansuru rusulana walazina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul asyhad. Yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang beriman adalah diberikan pertolongan ketika di dunia maupun di akhirat. 5. Mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Tentunya dengan ketentraman hati yang kita peroleh, kita akan selalu diberi kemudahan serta merasa lebih bahagia dalam menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan kita akan meyakini bahwa cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Selain itu, kita juga menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang terhadap kita. Contoh perilaku beriman. Ketika kita beriman, maka kita akan melakukan perintah-perintah Allah, baik itu wajib maupun sunnah, serta meninggalkan larangannya yang telah ditetapkan. Contoh perilaku beriman adalah mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada kitab Allah, selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, mempercayai dengan benar rukun iman. Kemudian materi mengenai ilmu. Ilmu berakar dari bahasa Arab yakni ilm atau alim yang berarti mengetahui. Ilmu sendiri secara istilah diartikan sebagai sebuah atau sesuatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Ilmu didapatkan dari proses pembelajaran, termasuk dari membaca, memahami, atau menulis. Perintah untuk menuntut ilmu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila nshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Ali Imran ayat 18 yang berbunyi, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat At-Toha ayat 144 yang berbunyi, Fata'allahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu merasa tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan.
mewahyukannya kepadamu dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Manfaat menimba ilmu adalah 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kedudukan orang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mencari ilmu sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Ilmu hukumnya wajib untuk dicari dan dipelajari oleh manusia, terutama umat Islam. Orang-orang yang mampu melakukan itu dengan baik niscaya akan diberikan balasan berupa kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza kilan syuju fanshuju jarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilman darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. 3. Memiliki keutamaan di atas ahli ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan yang berilmu adalah ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain disebutkan, keutamaan orang berilmu adalah orang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Hibban, dan itu sepotong hadis dari Abu Darda. 4. Dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu niscaya akan diberi balasan-balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pahala, rahmat, dan surganya. Kemudian mengenai amal. Di dalam Al-Quran, kata amal jika dilihat dari maknanya sebagai perbuatan. Kata amal berdekatan dengan beberapa kata atau ungkapan lain seperti fi'il, sa'yu, syan'u, kasab, dan jarah. Letak persamaan antara semua ungkapan tersebut adalah kesemuanya meliputi perbuatan manusia. Namun secara makna mereka berdekatan, tapi masing-masing memiliki fokus makna yang berbeda. Misalnya antara kata amal dan fi'il, amal memiliki makna yang lebih khusus dari kata fi'il. Kata amal hanya khusus merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia dan hewan. Sedangkan fi'il juga digunakan untuk menunjukkan perbuatan benda-benda mati. Derivasi dari kata amal kepada term muamalah ini yang memberikan pengertian tambahan kepada term bahwa di dalamnya terdapat keniscayaan perbuatan yang mempertemukan manusia dengan manusia lain. Dari sini maka amal muamalah akhirnya terkadang disejajarkan pula dengan istilah akhlak dan etika, sebab semuanya dianggap berkaitan dengan pembicaraan tentang aturan laku yang terdapat dalam hubungan antara sesama manusia. Selain itu, amal dalam bentuk masdar mempunyai arti perbuatan yang ditimbulkan oleh aktivitas perbuatan, yakni amilah. Pengertian seperti ini dapat dipahami misalnya dari ayat Al-Quran di bawah ini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika zubaddilullahu sayyiatin hasanat wa qanallahu ghafurur rahim. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Secara bahasa, amal mempunyai arti dengan perbuatan atau tindakan. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu menurut Islam adalah mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu lainnya. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Dalam bahasa Arab, kata amal dipakai untuk bentuk pekerjaan. Tidak seperti anggapan sebagian masyarakat muslim yang mengembalikan kata amal dengan kata ibadah dan memahaminya sebatas kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Al-Quran, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, kata amal terbagi kepada amalus sholih atau pekerjaan baik, dan amalun ghairus sholih atau pekerjaan yang tidak baik. Amalun ghairus sholih disebut pula dengan amalus syai'ah atau amal salah. Termasuk pula ke dalam kategori ini amalus syaitan atau pekerjaan syaitan, dan amalus mufsidin atau pekerjaan pelaku kebinasaan. Umat Islam diperintahkan melakukan amalus sholih dan wajib menjauhi amalus syai'ah. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 84 yang berbunyi, man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bisyai'ati fala yujzal lazina amilu syai'ati illa ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu, dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan maka tidak diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Beberapa kriteria terkait dengan amal saleh yaitu ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam, dikerjakan berkesinambungan dan terus-menerus, dilakukan sebaik-baiknya, beramal dengan ilmu pengetahuan, mempunyai manfaat sosial. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.